yang dapat menyebabkan peningkatan pemeluk agama Islam di era modern ini? Apa kira-kira? Itu semua disebabkan karena satu, faktor internal. Ya, faktor internal terdiri dari pesan dan nilai-nilai Islam. Namun perlu diingat bahwa peningkatan pemeluk agama Islam tidak terjadi secara merata di semua wilayah dan komunitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pemeluk agama Islam dapat berbeda tergantung pada konteks dan lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan pemeluk agama Islam di era modern ini. Apa kira-kira? Nah, kita kupas satu persatu. Itu semua disebabkan karena satu, faktor internal. Ya, faktor internal terdiri dari pesan dan nilai-nilai Islam. Ajaran Islam yang menekankan kesatuan, keadilan, kasih sayang dapat menarik banyak orang yang mencari makna dan tujuan hidup. Yang kedua, kesadaran dan kebanggaan identitas. Banyak orang terutama dari kalangan minoritas merasa bahwa Islam memberikan mereka identitas dan kebanggaan yang kuat. Yang ketiga, komunitas dan jaringan sosial. Komunitas muslim yang kuat dan jaringan sosial yang luas dapat membuat orang merasa nyaman dan terhubung dengan agama. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai faktor internal, sekarang kita bicara mengenai faktor eksternal. Yang satu, globalisasi dan migrasi. Globalisasi dan migrasi dapat membuat orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama berinteraksi dan berbagi pengalaman sehingga membuat mereka tertarik dengan Islam. Yang kedua, krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik dapat membuat seseorang mencari alternatif dan solusi yang lebih stabil dan adil yang mereka temukan dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, media dan teknologi. Media dan teknologi dapat membantu menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang Islam sehingga membuat orang lebih tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Nah, ini kalau tadi kita bahas mengenai faktor internal, faktor eksternal, sekarang kita membahas soal faktor demografi. Pertumbuhan penduduk muslim yang pertama. Pertumbuhan penduduk muslim yang cepat dapat membuat agama Islam menjadi lebih realistis dan menarik bagi orang lain. Kedua, perubahan demografi di Eropa dan Amerika. Perubahan demografi di Eropa dan Amerika seperti peningkatan jumlah penduduk muslim dapat membuat agama Islam menjadi lebih diterima dan dipahami. Namun perlu diingat bahwa peningkatan pemeluk agama Islam tidak terjadi secara merata di semua wilayah dan komunitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pemeluk agama Islam dapat berbeda tergantung pada konteks dan lokasi. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini ada peningkatan pemeluk agama Islam, terutama setelah terjadinya peperangan di Palestina, di mana Israel dengan begitu kejam tanpa mengenal ampun menghabisi warga Palestina dengan sangat luar biasa zolimnya. Nah, oleh karena itu maka itu juga menjadi salah satu penyebab sehingga orang bisa ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Islam. Namun sejauh apapun yang terjadi bahwa seseorang menjadi Islam itu bukan karena perintah ataupun dorongan dari seseorang lain. Tapi ini murni adalah karena hidayah dari Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi. Allah berkehendak, maka seorang yang akan masuk menjadi Islam. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa di dalam Islam
uh, tidak dibenarkan untuk memaksa, ya, mempengaruhi atau mengajak dengan cara iming-iming sesuatu, apakah itu harta, apakah itu wanita atau pria, tapi semata-mata Islam hanya mengandalkan hidayah dari Allah. Karena hidayah Allah itulah yang akan menyebabkan seseorang menjadi Islam. Kurang lebih seperti ini yang bisa kita sampaikan. Moga-moga apa yang kami sampaikan pagi ini dapat bermanfaat, membuka wawasan kita, mewarnai kehidupan kita, mungkin jadi inspirasi dan motivasi. Bagi pemirsa yang masih belum subscribe, kami mohon supaya subscribe, komen, like, and share. Dan juga bagi subscriber ataupun kaum muslimin, kaum mualaf yang sudah setia mengikuti acara Cangkir Kopi di pagi hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami juga mohon maaf jikalau ada kesalahan, kekeliruan dalam menyampaikan topik ini. Terutama mungkin ada yang merasa tersinggung. Pada intinya acara ini adalah acara untuk berbagi, sehingga kita semua bisa menambah wawasan kita, bisa mendapatkan satu pencerahan. Moga-moga ini menjadi hal yang positif untuk kita semua. Dan demi istiqomahnya acara ini serta program-program lain, kami buka donasi, infak dan sedekah. Silakan bisa melakukan donasi di rekening bank yang sudah kami sediakan, dan juga dengan cara QRIS dari dana kita masih siapkan. Terima kasih. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.